Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang sengketa PHPU Pilpres 2024 hari ini. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan gugatan sengketa Pilpres 2024. Sidang dengan agenda yakni mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pihak KPU dan Bawaslu. KPU sebagai pihak termohon menghadirkan 2 saksi dan 1 ahli, sedangkan Bawaslu sebagai pihak memberi keterangan menghadirkan 1 ahli dan 7 saksi. Dalam materi sidang kali ini, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mendalami bagaimana sistem penghitungan berjenjang dilakukan, termasuk penggunaan teknologi untuk merekapitulasi hasil pemilu 2024. Indonesia itu sangat besar sekali, banyak TPS-nya, supaya tidak terjadi saling sengkarut di antara kita, tidak ada fitnah di antara kita, itu sistem yang harus dibangun bagaimana? Dan sistem sekarang itu bagaimana? Sebelumnya, MK telah meminta keterangan saksi dan ahli dari masing-masing pemohon pada Senin dan Selasa pekan ini. Rencananya, MK juga akan meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju serta DKPP yang dijadwalkan pada Jumat 5 April mendatang. Tim Liputan BTV. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini dari Mahkamah Konstitusi, kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV Said Masyur dan juru kamera Eko Miyadi. Selamat sore, Said. Apakah ada keterangan menarik yang digali Hakim MK dari saksi dalam sidang hari ini? Stefani, secara umum sebetulnya ada banyak hal yang dibahas oleh dalam sidang Mahkamah Konstitusi, dalam sidang PHPU kali ini, dan saat ini masih tengah berlangsung begitu. Kalau kami mencatat dalam sidang, jadi ada di fase 2 sesi, dibagi atas 2 sesi, Stefani, sidang pada hari ini. Sesi pertama itu adalah mendengarkan saksi dan juga ahli yang dihadirkan oleh KPU, lalu kemudian dilanjutkan pada siang menjelang sore ini, yaitu saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Bawaslu. Pada pagi hingga siang tadi, kalau kami bisa review sedikit poin-poinnya, itu pada umumnya sebetulnya membahas tentang sistem informasi rekapitulasi yang memang menjadi poin utama yang juga dipermasalahkan oleh kuasa hukum, baik itu paslon 01 ataupun juga 02 begitu. Tadi dari ahli KPU yang dihadirkan, yaitu Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, yaitu ahli teknologi informasi, menjelaskan Sirekap ini memang masih memerlukan berbagai macam evaluasi. Setidaknya dalam penyelenggaraan pemilu kemarin ini ada 3 hal yang kemudian membuat Sirekap ini tidak bekerja secara maksimal. Yang pertama adalah tulisan tangan yang ditulis oleh petugas TPPS di formulir C1 yang kemudian diupload di sistem Sirekap ini tidak bisa dibaca dengan baik oleh sistem scan atau recognition yang ada pada teknologi Sirekap itu, sehingga dia juga tadi menjelaskan bahwa ada 800 ribuan TPS di Indonesia. Bisa dibayangkan ada ratusan ribu jenis tulisan yang kemudian tidak bisa dibaca dengan baik oleh sistem Sirekap ini. Lalu kemudian alasan yang kedua adalah berkaitan dengan teknologi handphone yang digunakan oleh petugas TPPS yang kemudian menginstal aplikasi dari Sirekap ini. Spesifikasi kemudian jenis handphone yang digunakan oleh petugas TPPS ini kemudian membedakan resolusi ataupun juga kamera yang dipakai untuk mengambil gambar daripada formulir C1 yang kemudian diupload di Sirekap, sehingga ini kemudian menjadi hambatan juga karena tidak bisa terbaca dengan baik. Lalu kemudian yang ketiga tadi dijelaskan adalah kertas formulir C1 yang dalam beberapa kasus ditemukan terlipat, sehingga kemudian ini tidak bisa dibaca dengan baik oleh sistem Sirekap begitu. Ini kemudian hal yang dijelaskan tadi oleh ahli yang dihadirkan oleh KPU, lalu kemudian juga diberikan sejumlah pertanyaan dari pihak kuasa hukum 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Stefani. Baik, terima kasih jurnalis BTV Said Masyur dan juru kamera Eko Miyadi melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali.